kita dapat berkumpul di ruangan aula yang kita cintai ini. Kemudian salawat serta salam, marilah sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN 09 PPA Kota Solo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN 09 PPA Kota Solo. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan aksi nyata kami, yaitu aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, di mana pada kesempatan ini kami akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan kami pada hari ini. Untuk kegiatan ini, kami melaksanakan secara kolaborasi dengan dua rekan kami lainnya, yaitu Bapak Bambang Suryanto, kemudian Ibu Wide Salfira, dan saya sendiri Rika Andriani. Kami adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kota Solo. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Kita langsung saja kepada acara kita yang pertama, yaitu penyampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta pegawai SDN 09 PPA, teristimewa Bapak Ibu calon guru penggerak SDN 09 PPA yang sangat kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat dan kurnia-Nya serta limpahan nikmat yang tak henti-hentinya selalu dicurahkan kepada kita semuanya, dan juga salam salawat kita kepada arwah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru beserta pegawai SDN 09 PPA yang luar biasa sekali, terutama kepada Bapak Ibu Guru CGP SDN 09 yang sangat luar biasa sekali. Baiklah, hari ini kawan-kawan kita calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SDN 09 PPA ini akan memberikan pembahasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan antara CGP dengan Bapak Ibu guru yang ada di SDN 09 PPA, mudah-mudahan Bapak Ibu ini dapat mensupport, dapat memotivasi, dan dapat berkolaborasi dengan kawan kita guru penggerak di SDN 09 PPA ini. Mudah-mudahan dengan budaya positif yang ditanamkan di sekolah kita akan menjadi budaya yang akar di SDN 09 PPA ini. Jadi kami berharap kepada kawan-kawan semua, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang diimbaskan oleh teman-teman CGP ini akan menjadi motivasi dan menjadi budaya positif di 09 PPA. Amin. Jadi kami rasa demikian sambutan dari saya sebagai kepala sekolah. Sekali lagi kita bersemangat, kita berkolaborasi dengan teman-teman kita CGP ini. Selamat, dan CGP yang luar biasa ini akan mengimbas kepada teman-teman semua guru menjadi guru-guru yang hebat dan luar biasa di SDN. Amin, amin ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyampaian poin-poin penting dari budaya positif ini yang akan disampaikan oleh rekan kami Bapak Bambang Suryanto. Kepada Bapak, silakan. Salam sejahtera bagi kita semua, budaya SDN 09. Pada hari ini izinkan kami menyampaikan materi, salah satu materi dari
modul, yaitu tepatnya modul 1.4 yang telah kami ikuti dari program pelatihan guru penggerak tentang budaya positif. Namun sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu. Tujuan kami bertiga berdiri di sini yaitu sebenarnya merupakan salah satu rangkaian tugas yang harus kami laksanakan, yaitu sebuah aksi nyata sekaligus sebagai sharing informasi tentang yang kami dapatkan. Jadi bukan menggurui atau kami berdiri di sini bukan mengajar Bapak dan Ibu, bukan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Pada modul titik 4 tentang budaya positif. Nah, di sini kami bertiga berkolaborasi untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting yang terdapat pada modul tersebut. Ada 7 poin yang akan kita sampaikan pada hari ini. Karena kita bertiga guru penggerak yang ada di sekolah kita ini, jadi kami berbagi saja untuk menyampaikan materinya. Adapun materi yang akan coba kita sharing pada hari ini, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma. Selanjutnya disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin tentang budaya positif, mungkin ada sedikit pertanyaan pemandu yang perlu kita jawab. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi dan juga bagaimana kita menyelesaikan permasalahan murid itu adalah mencerminkan sebuah budaya yang ada di sekolah kita. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Apa itu perubahan paradigma? Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Oke, Bu Yeni Fitri, silakan Bu. Satu lagi Bu Indrawati. Ilustrasinya begini. Di tangan Ibu Yeni tersimpan sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi kehidupan Bu Yeni. Nah, apapun yang terjadi, Bu Yeni tidak akan membuka atau memperlihatkan kepada siapapun apa yang terdapat di dalam tangan Bu Yeni tersebut. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk Bu Yeni sendiri. Oke. Nah, untuk Ibu Indrawati, silakan berusaha untuk bagaimana Bu In bisa membuka tangan Bu Yeni dan melihat apa yang ada di genggaman tangannya. Oke, ready? Oke. Ini ya, bisa saya melihat benda yang ada di dalam ini ya. Oh, bisa. Nggak boleh. Ibu juga boleh marah, Bu, untuk memaksanya. Iya. Saya ingin melihat. Nggak boleh, ini rahasia. Walaupun rahasia, saya ingin melihat. Nggak boleh. Saya ingin melihat. Nggak boleh. Saya ingin melihat. Iya.
Terima kasih buat tepuk tangan untuk Bu Yeni dan Bu Indrawati. Oke, ini simulasi yang kita saksikan tadi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi kontrol atau kontrol terdapat pada siapa? Pada Bu Yeni atau Bu Indrawati yang memaksa atau Bu Yeni? Oke, sama Bu Yeni tentunya sama Bu Yeni karena Bu Yeni yang dapat menentukan dia itu membuka tangannya atau tidak membuka. Ya, berarti kenapa Bu Yeni bisa tidak membuka genggaman tangannya? Telah tertanam pada keyakinannya kalau sesuatu yang ada di dalam genggaman tangannya sangat-sangat berharga. Jadi apapun risiko, apapun yang terjadi, dia akan tetap mempertahankannya. Oke. Ini ada beberapa miskonsepsi dari teori kontrol tadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan atau dibahas satu persatu oleh Bu Wide dan Bu Ika. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Konsep leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, kalau kita ingin merubah orang lain, kita harus merubah cara pandang kita. Ini ada dua sisi atau dua pandangan atau perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol tadi. Jadi yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir kita masuk ke disiplin positif. Menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sebenarnya disiplin itu terjadi motivasi intrinsik. Yaitu dorongan yang berasal dari dalam. Kalau untuk mendisiplinkan itu terjadi dorongan dari luar, itu disiplin tadi tidak akan bertahan lama. Inilah pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Sudiarto, yaitu tentang perubahan paradigma dan juga tentang disiplin positif. Kita lanjutkan sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Ide Safira. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yaitu dalam kegiatan pelimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 Kota Sawah. Dari salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah untuk pimpinan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di kemudian hari. Baik, selamat datang dalam penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita nantinya. Penyemangat kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu biar semangat ya. Coba kami harapkan berdiri. Oke, kita kepak, kemudian tangan kiri kita buka. Nah,
Untuk tangannya dikepak, kita taruh di atas. Nah, tangan kiri kita taruh di bawah. Jadi yang dikepak selalu di atas. Can you? Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Kita coba dulu. Oke. Bisa Pak Mai? Oke, kita coba kan. Kok bisa kok? Sebentar. 1, 2, 3. Iya. Iya, Pak De. Mana mau Kak? Kita relax sebentar Pak De, biar nggak jenuh, biar nggak ngantuk. Oke. Penuh. Jadi yang dikepak tetap di atas, yang dibuka di bawah. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Itu adalah salah satu contoh permainan konsentrasi untuk menghilangkan kejenuhan, begitu juga di anak-anak kita. Sekarang kita, oke, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Enak. Mudah-mudahan semangat, tetap semangat sampai selesai penyelesaiannya. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, seperti apa yang telah dikatakan oleh Pak Bambang tadi, yang pertama, kami di sini tidak untuk menggurui, tapi kami hanya untuk berbagi dari pemahaman dan materi yang telah kami dapat dari pembelajaran budaya positif, yaitu modul 1.4. Oke, baiklah, kami di sini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bambang, ada 7 yang akan kami paparkan di sini. Tadi 2 diantaranya sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Nah, kami di sini juga akan membahas 2 sub-pokok bahasa dalam budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita. Yaitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan juga, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi satu kebutuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Kita juga mempunyai kebutuhan dasar. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia ini? Yaitu ada 5 konsep kebutuhan dasar manusia, itu yang dipaparkan oleh menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup atau survival, kemudian penguasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia di sini yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, manusia apalagi kita sebagai makhluk Allah, kemudian murid kita sebagai pelajar juga membutuhkan kebutuhan bertahan hidupnya, yaitu kebutuhan akan makan, kemudian kebutuhan akan rumah, kemudian kebutuhan akan segala yang menyangkut tentang fisiologinya. Nah, kemudian kebutuhan akan kasih sayang. Sekarang saya pribadi ingin bertanya, apakah Bapak Ibu butuh tidak kasih sayang? Butuh. Setiap hari butuh sekali. Butuh. Semua kita itu butuh akan kasih sayang. Nah, begitu juga dengan murid kita. Murid kita sebagai peserta didik kita juga butuh akan kasih sayang. Kasih sayang dari gurunya di sekolah, kasih sayang dari ibu orang tuanya di rumah, dan kasih sayang dari semua masyarakat yang berada di sekitarnya. Kemudian lagi kebutuhan akan penguasaan. Nah, bicara tentang penguasaan, bicara tentang power atau kekuasaan. Nah, kadang-kala murid kita segi IQ, mungkin murid kita kurang dari segi IQ atau pengetahuannya atau inteligensinya. Nah, dalam hal ini, murid-murid yang kurang dari segi IQ atau pengetahuan, mereka akan membuat kekuasaan. Bagaimana kekuasaannya? Mereka mungkin dengan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hatinya untuk menyikapi dari kekurangan dia itu. Mungkin dengan kenakalan-kenakalan
hafalannya, kemudian dengan segala sesuatu yang membuat kayak onar-onaran, kemudian bisa jadi murid kita ini dengan membuli-buli teman, itu salah satu upaya bagi mereka bagaimana untuk menimbulkan jati dirinya sehingga terjadilah penumbuhan kekuasaan pada dirinya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan kita sebagai manusia juga ingin bebas. Kita sebagai guru juga butuh kebebasan. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita juga butuh kebebasan. Mereka bebas berkreasi, mereka bebas menuangkan pikiran apa kreativitas mereka tanpa ada iming-imingan atau tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun juga. Begitu murid kita di sekolah juga, mereka juga tidak ingin tertekan, mereka juga ingin bebas. Nah, kemudian kebutuhan akan kesenangan. Kita aja sebagai guru juga butuh akan kesenangan. Kita ingin kesenangan kita gimana? Kita ngajarnya kayak apa? Begitu juga dengan murid kita. Kalau murid otomatis dia masih berkaitan dengan bagaimana cara belajarnya. Mereka juga ingin senang di dalam belajar. Nah, mungkin anak-anak kodratnya adalah anak-anak atau murid, apalagi murid SD itu masih mereka senang belajar itu sambil bermain. Jadi dengan memberikan permainan-permainan bagi mereka, mereka akan menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Dengan memberikan game-game dengan kreativitas tertentu, itu dapat menumbuhkan minat dan bakat. Dan mereka berpikir bahwa pembelajaran itu akan menjadi menyenangkan bagi mereka. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar. Sama poin. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntut dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan sebaliknya. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini
dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi yang memiliki ikatan emosi satu sama lain. Oke, itu tadi kebutuhan dasar segmen tadi. Kita lanjut. Tadi sudah dijelaskan juga tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan hidup, kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kekuasaan, sebagaimana murid yang kita dicontohkan oleh video tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini di mana murid melakukan disiplin karena takut dihukum dan merupakan di mana murid melakukan disiplin karena takut dihukum dan merupakan motivasi ekstrinsik yang terjadi dalam diri peserta didik. Nah, dalam hal ini menghindari murid kita dia melakukan motivasi untuk melakukan kedisiplinan positif dalam dirinya itu hanya karena ingin menghindari karena tidak dihukum. Kepada motivasi perilaku peserta didik yang kedua yaitu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Ya, kalau tadi hanya tidak ingin untuk dihukum. Kalau yang kedua ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari seseorang atau orang lain. Nah, murid yang melakukan disiplin diri karena hanya ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan ini merupakan motivasi ekstrinsik juga yang hadir yang datang dalam luar diri peserta didik itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu menghargai, motivasi dengan menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri yang timbul dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi sudah dibahas oleh Pak Bambang, ada nilai perilaku, contohnya ada nilai menghargai, kemudian ada nilai ingin menghormati, kemudian kesehatan juga itu adalah merupakan salah satu contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan universal yang telah disampaikan oleh Pak Bambang sebelumnya. Nah, murid dalam hal ini melakukan disiplin itu karena sadar datang dari dalam dirinya sendiri tanpa ada iming-imingan takut dihukum, tanpa iming-imingan murid itu hanya untuk ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau dilihat dari sini mana yang lebih bagus ini Bapak Ibu? Apakah motivasi ekstrinsik kah atau motivasi intrinsik? Pasti motivasi intrinsik ya Pak Ibu. Begitu juga dengan kita contohnya saja, kita sebagai guru contohnya apakah kita contoh kemarin kita mengikuti pelatihan apa Bapak Ibu? Rugi ya. Nah, itu motivasinya apakah ekstrinsik kah atau intrinsik? Ekstrinsik. Banyak ekstrinsik. Oke, Bu Tensu kenapa bilang ekstrinsik, kenapa? Ya, karena ini dapat sertifikat. Ya, satu. Karena tidaknya takut, yang kedua ya kerjakan semuanya. Akhirnya dikerjakan. Oke, kasih tepuk tangan untuk itu langsung dari dalam diri ya. Iya. Ya, ekstrinsiknya ya, jujur sekali. Oke, yang lainnya gimana Bapak Ibu? Iya, videonya. Oke, dapat sertifikat. Oke, tapi yang bagusnya bagaimana Bu Tensis? Yang bagusnya tentu Intrinsik. Berarti motivasi itu nilai kebajikan dari diri. iya, kita menghargai nilai-nilai kebajikan yang datang dari dalam diri kita sendiri bahwa tujuan itu sebenarnya baik untuk diri kita
motivasi untuk berperilaku disiplin itu, kita mengharapkan peserta didik kita bisa menerapkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka, yaitu dengan melakukan kebajikan-kebajikan universal yang telah ada. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita bicara tentang, kalau tadi motivasi, kita sekarang hukuman dan penghargaan. Tadi akan mendatangkan rasa sakit yang dalam dirinya, kemudian mereka tidak akan merasa tidak nyaman dengan dihukum tersebut. Walaupun kalau murid kita dihukum, pasti mereka tidak akan merasanya nyaman. Kemudian lagi merasa memaksa diri mereka. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kenapa? Dengan dihukum dengan pelanggaran yang diberikan kepadanya, apalagi dihukum di depan teman-temannya, mereka akan merasa rendah diri dengan teman-temannya tersebut dan merasa malu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, dengan hukuman itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini tidak baik untuk perkembangan murid kita selanjutnya. Nah, kemudian lagi bagaimana dengan penghargaan? Nah, penghargaan seperti kita anak yang misalnya kayak kita ngasih kuis, mungkin saya pribadi sendiri ini memang sudah salah. Nah, dengan mempelajari materi modul 1.4 itu memang menggali diri pribadi saya sendiri, yaitu bagaimana pemberian penghargaan atau hukuman kepada murid itu bukanlah sesuatu yang baik, dan itu akan menjadi memfosil dalam diri mereka bahwa penghargaan itu tidak akan membuat mereka lebih konsisten untuk menghadapi masa depannya nantinya. Nah, penghargaan itu tidak efektif bagi murid, kemudian merusak hubungan atau menjadikan sifat iri. Bagaimana dengan teman-temannya yang tidak ada? Nah, mungkin selama ini kita udah berprasangka dengan memberikan reward bisa memberikan motivasi pada teman-teman yang lain untuk lebih bersemangat. Kemudian dengan kuis kita ngasih pena atau apalah sebagai reward, atau ngasih bintang-bintang kepada, mungkin kita memang udah salah Bapak Ibu. Ini baru terasa dalam diri kita, mungkin dengan reward itu kita beri penyemangat pada siswa. Sementara berarti anak kita sudah dihukum dengan penghargaan. Otomatis mereka hanya mengharapkan sesuatu, mengharapkan sesuatu imbalan dengan pembelajaran yang mereka pelajari di dalam kelas. Jadi bukan datang dari dalam diri mereka hanya untuk mengharapkan imbalan. Kemudian mematikan kreativitas anak. Seperti anak-anak yang tidak dapat reward oleh kita, sementara ini dapat reward, otomatis yang lain tambah tidak bersemangat jadinya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, itu juga tidak baik. Sebenarnya di K13 memang kita tidak di ranking ya Bu Yeni ya. Nah, itu sudah betul, tapi ada beberapa yang masih menggunakan ranking. Nah, ini yang harus kita perbaiki kembali, bahwa menghukum dengan sistem ranking itu tidak baik bagi perkembangan peserta didik kita. Nah, pendek, kemudian stimulus respon, kemudian lagi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan murid. Nah, kemudian murid menghormati peraturan. Restitusi ini akan dikupas lebih lanjut oleh Bu Rika. Nah, ini karena masih dalam ini, makanya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana murid itu memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya seperti yang telah disampaikan dalam video tadi. Nah, dengan karakter yang lebih kuat, itu disampaikan oleh dosen 2014. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan nantinya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk restitusi nanti sama besar. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses restitusi, murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, murid lebih bersemangat memperbaiki segala kesalahannya. Nah, dalam istilah ini, restitusi, itu ada nanti segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Rika. Murid itu menggali identitas dirinya, kemudian
kemudian lagi mengetahui apa kesalahannya, mencari permasalahan, kemudian apa solusinya, yang semuanya itu dikemukakan oleh murid itu sendiri. Nah, ini dia identitas sukses, hukum, konsekuensi, restitusi. Ini saya bacakan satu saja. Manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu disampaikan oleh Ibu Rika Andriani. Kepada Ibu Rika dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu Ide atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman kami terdahulu sudah memaparkan 4 poin-poin penting tentang budaya positif. Untuk kesempatan kali ini kami menyambung apa yang disampaikan oleh teman-teman kami tadi, yaitu masih tentang aksi nyata kami, yaitu pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, di mana kami diberi tugas untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan yang sudah kami terapkan, terutama di kelas kami masing-masing tentang budaya positif ini. Kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu tentang posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, juga tentang segitiga restitusi. Ini masih tentang modul 1.4 budaya positif. Kita langsung saja masuk ke posisi kontrol. Yang ketiga, guru sebagai teman, pemantau, dan terakhir yaitu sebagai manajer. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana contoh penerapan dari 5 posisi kontrol ini. Oke, jadi ada 5. Nah, kita ambil satu contoh kasus. Di sini contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Yang pertama contohnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat kegiatan pramuka. Ini sering kita temukan anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Masih permasalahan setiap minggunya kita temukan. Di sini jika kita sebagai penghukum ada beberapa kata atau kalimat yang akan kita ungkapkan. Seperti ini contohnya. Kamu selalu saja melanggar peraturan. Ayo sana berbaris di barisan murid yang tidak lengkap. Mungkin seperti itu. Nadanya mungkin agak meninggi. Ya betul Sis? Terpisah kasanya. Ini biasanya tidak semuanya. Oke. Bagaimana bahasa tubuhnya? Biasanya bahasa tubuhnya jari tunjuk-tunjuk, matanya melotot, atau kadang menghardik. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Oke. Nah, dari kata-kata ini contoh dari guru sebagai pembuat merasa bersalah. Oke, yang ketiga yaitu teman. Untuk teman ini biasanya nada suaranya itu suaranya ramah, akrab. Terus kalimat apa yang akan keluar? Ini diantara kalimatnya. Salah satunya yaitu ayolah disiplin, buat ibu guru bangga. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa kamu kayak gini. Nah, seperti itu contohnya. Jadi seolah-olah kasih teman, kayak teman, nggak apa-apa nak buat masalah. Oke, seperti itu. Besok imantar aja. Kemudian bahasa tubuhnya formal, gitu. Jadi datar, bahasa tubuhnya formal, dan kata-katanya ini berhubungan biasanya dengan konsekuensi, gitu. Atau janji-janji yang udah dikasih ibunya, kalau kamu ini kerjaan ini dapat ini nanti. Nah, seperti itu. Jadi sudah melanggar karena atributmu tidak lengkap. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila melanggar? Jadi mimiknya biasa aja, ibunya formal-formal aja, ini biasanya pemantau. Nah, ini posisi yang paling tinggi yang seharusnya kita bisa melakukan, yaitu sebagai manajer. Jadi manajer pengelola ya Ibu ya. Oke, sebagai manajer, gimana ini ciri-cirinya? Saat siswa kita membuat kesalahan, kita tegur misalnya dengan suara tulus gitu. Jadi jelas ya, yang tulus sama dibuat-buat. Oke, tulus. Kemudian bahasa tubuhnya itu nggak kaku, juga mendekat ke anak. Dia diajak untuk merefleksi diri, kedepannya harus kayak gimana. Itu tentang posisi kontrol guru. Oke. Ya, yang tertingginya yaitu manajer.
diharapkan kita sebagai penghukum, maka hasilnya murid kita akan memberontak. Oke, ini hasilnya dampaknya apa? Nah, dia akan terus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Oke, kemudian perilakunya makin agresif. Bahkan mungkin kalau di tingkat SMP, SMA saking kesalnya ke guru, bisa jadi ban motornya guru ditempesin mungkin ya. Kalau kita dapat tuh, ini kita mungkin karena masih di SD, tingkat SD masih bisa dikontrol. Oke. Kemudian gimana kalau kita di posisi sebagai pembuat merasa bersalah? Nah, hasilnya dia menyembunyikan, kemudian menyangkal, bahkan berbohong. Oke, ini apa dampaknya? Anak jadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga karena terus merasa bersalah dan sebagainya. Oke. Kemudian posisi yang ketiga, teman. Nah, teman hasilnya gimana? Siswa kita jadi ketergantungan ke kitanya atau ke orang tua. Kalau kita posisi teman ke anak kita. Jadi ketergantungan anak tadi jadi tidak mandiri, itu efeknya. Sementara kalau kita sebagai pemantau, nah sebagai pemantau, si anak menyesuaikan bila diawasi. Jadi jika diawasi aja, oke, nih bakal dapat bintang nih bu guru kalau kita gini. Kalau enggak nih, kita bakal dapat hukuman. Jadi harus baik-baik. Nah kayak gitu. Nah, itu sebagai pemantau. Nah kalau manajer gimana? Nah kalau manajer, kita akan mengajar siswa kita menguatkan karakternya dan wataknya. Kita punya posisi kontrol. Nah, nih, coba yuk kita lihat kunci jawabannya. Oke, kita lanjutkan ya Bu Desis. Bu Desis, kita lanjutkan. Nah, tadi ada posisi terakhir, tadi posisi manajer. Nah, di posisi manajer ada biasanya kita tanyakan keyakinan anak kita terhadap permasalahan ini, keyakinan mana yang dilanggarnya. Nah, nilai-nilai yang kita sebutkan tadi, itulah yang disebut dengan keyakinan. Apa keyakinan itu? Keyakinan, nih, adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dibahas oleh Bapak Bambang tadi, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi keyakinan tadi ada aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Nah, di kelas kita juga punya keyakinan kelas namanya. Nah, keyakinan kelas, kita juga punya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini prosedur pembentukannya diawali memang dari penjelasan guru kepada siswa. Apa itu yang keyakinan kelas? Yaitu kumpulan peraturan-peraturan yang disepakati bersama siswa, disepakati bersama, yang kemudian digeneralkan menjadi nilai-nilai universal, yaitu dalam bentuk keyakinan kelas kita. Nah, setelah siswa paham, kita mulai membuat kesepakatan kelas. Itu yang nomor 2, itu video tadi. Kemudian setelah dia buat di stick note, contohnya boleh juga di stick note atau langsung ditulis papan tulis. Nah, kami kerjakan di stick note, kemudian tempelkan di papan tulis. Nah, dari peraturan-peraturan yang dibuat tadi dikelompokkanlah menjadi beberapa bagian. Nah, nanti tersusunlah menjadi satu keyakinan kelas kita masing-masing. Nah, contohnya ada siswa kita membuat mendengarkan guru saat menerangkan, mengangkat tangan jika ingin berbicara. Itu merupakan nilai keyakinannya yang kami buat adalah saling menghargai dan menghormati. Jadi siswa kelas 4A menghormati dan menghargai sesama dan diri sendiri. Itu maksudnya. Oke, itu contoh. Oke. Bu Uide juga sudah melaksanakan, Pak Bambang juga, ibu-ibu yang lain diantaranya juga nampak bagi kami juga sudah melaksanakannya. Oke, mudah-mudahan kita semua juga dapat bekerja sama, saling kolaborasi, saling support untuk melakukan hal-hal positif. Oke, lanjut. Itu keyakinan kelas. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, nggak usah dipaparkan lagi tentang keyakinan kelas ini. Itu Bapak Ibu. Keyakinannya berarti dari nilai-nilai universal tadi. Disiplin, tanggung jawab, ya kan Bu? Ya, oke. Tadi restitusi. Kita masuk ke poin selanjutnya, pembahasan selanjutnya yang terakhir yaitu restitusi atau kemudian segitiga restitusi. Restitusi sudah dibahas oleh Bu
tadi bahwa adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang di bawah juga udah tadi dipaparkan oleh Bu Ide. Langsung saja kita lihat. Nah, ini segitiga restitusi. Sebelum masuk ke sini, kita coba saksikan dulu apa yang sudah kami praktekkan. Ini berupa drama juga mungkin sudah kami praktekkan tentang bagaimana melaksanakan segitiga restitusi ini. Tertidur pula saat guru menerangkan. Nah, dia menanyakan apa yang menanyakan kenapa dia dipanggil. Oke. Kemudian tahu nggak kenapa ibu panggil? Nggak bu. Nah, tanya dulu, udah makan nggak? Nanti jangan-jangan perutnya lapar kita tanya. Oke. Dia ditanya, udah tahu nggak kenapa ibu panggil? Nggak bu katanya. Terus tadi di kelas Alif tidur nggak di kelas? Dia jujur jawab, iya bu. Oke. Terus ditanya lagi, kira-kira menurut Alif tidur di kelas itu perbuatan baik atau gimana? Nggak baik bu katanya. Awalnya takut nerangin, nggak baik bu katanya. Terus tanya lagi, kita tahu pasti dia tertidur nih, pasti ada alasannya. Oke, jadi kita nggak boleh menjudge dulu, tanya dulu kenapa dia sampai tertidur. Nah, ditanya ternyata setelah pertanyaan dilakukan, dia main game semalaman, main game, kemudian tidurnya tengah malam. Akhirnya di kelas dia menjadi ngantuk. Nah, emosi saya tanya dengan tenang dulu, dia biarkan aja dia emosi dulu. Akhirnya dia mulai turun lagi, mau ngakui kesalahannya. Akhirnya mau dia bagaimana selanjutnya dia yang mengutarakan sendiri. Nah, itu tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mewakili teman-teman guru SD 09 PPA sebagai teman sejawat oleh guru-guru penggerak yang berada di 09 PPA, Pak Bambang, Bu Rika Andriani dan Bu Wide Salvira. Kami mewakili teman-teman cukup gembira dengan adanya kegiatan pengimbasan terhadap kami dari materi modul 1.4. Ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kami dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Kalau kami ucapkan salut luar biasa kepada teman-teman CGP karena kami lihat dalam waktu yang sangat kasib dan sibuk sekali bisa menyelesaikan tugas-tugas yang kami merasakan cukup berat. Alhamdulillah sukses, mudah-mudahan pada masa-masa yang akan lebih sukses untuk tugas-tugas berikutnya dan menyelesaikan modul-modul berikutnya. Sekian dari kami mewakili dari teman-teman guru SD 09 PPA Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.